Satu, saat mengetahui kerabatnya selamat dalam musibah banjir, Iwan langsung melakukan sujud syukur. Hukum melakukan sujud syukur adalah A. Makruh, B. Sunnah, C. Wajib ain, D. Fardu kifayah. Jawabannya adalah B. Sunnah. 2. Alvina melakukan sujud syukur karena nilainya bagus. Salah satu rukun sujud syukur adalah A. Niat, B. Ruku, C. Iktidal, D. Fatihah. Jawabannya adalah yang A. Niat. 3. Karisma akan melakukan sujud tilawah, maka ia harus mengetahui tata cara sujud tilawah. Adapun sujud yang dilakukan dalam sujud tilawah sebanyak A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya adalah yang A. 1. 4. Sena melakukan sujud kepada selain Allah. Perbuatan sena tersebut termasuk A. Fasik, B. Munafik, C. Kafir, D. Syirik. Jawabannya adalah yang D. Syirik. 5. Mustafa melakukan sujud tilawah dikarenakan A. Membaca Al-Quran, B. Lupa bilangan rakaat dalam sholat, C. Mendengar ayat sajadah, D. Mendengar berita gembira. Jawabannya adalah yang C. Mendengar ayat sajadah. 6. Ayat-ayat sajadah dalam kitab suci Al-Quran ada titik-titik ayat A. 11, B. 13, C. 15, D. 17. Jawabannya adalah yang C. 15. 7. Di antara ayat-ayat di bawah ini yang termasuk ayat sajadah adalah A. Ahsanul khaliqin, B. Fasajadullahu wa'budu, C. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, D. Fawalli wajhaka sadral masjidil haram. Jawabannya adalah yang B. Fasajadullah wa'budu. 8. Bacaan sujud syukur adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta ala. Arti yang bergaris bawah adalah A. Maha berkah Allah, dialah sebaik-baiknya pencipta, B. Maha besar Allah, dialah sebaik-baiknya pencipta, C. Aku bersujud kepada Allah yang telah menciptakan, D. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu. Jawabannya adalah yang D. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu. 9. Hal-hal di bawah ini yang termasuk rukun sujud tilawah dan syukur adalah A. Ruku, B. Sujud, C. Membaca Al-Fatihah, D. Duduk di antara dua sujud. Jawabannya adalah yang B. Sujud. 10. Perintah melaksanakan puasa Ramadan bagi orang-orang beriman terdapat dalam Al-Quran surat A. Al-Jumu'ah ayat 10, B. At-Taubah ayat 20, C. Al-Baqarah ayat 183, D. Ali Imran ayat 150. Jawabannya adalah yang C. Al-Baqarah ayat 183. 11. Tujuan dari puasa Ramadan adalah agar menjadi orang-orang yang titik-titik. A. Beriman, B. Berbudi luhur, C. Soleh, D. Takwa. Jawabannya adalah yang D. Takwa. 12. Bu Fatimah telah melahirkan dan ia sedang nifas. Hukum melakukan puasa Ramadan bagi Bu Fatimah adalah A. Wajib, B. Haram, C. Sunnah, D. Mubah. Jawabannya adalah yang B. Haram. 13. Menyempurnakan bilangan Sya'ban atau bulan Ramadan menjadi 30 hari. Hal ini dilaksanakan bila bulan tertutup awan dan tidak jelas. Adalah menentukan awal Ramadan dengan cara titik-titik. A. Hisab, B. Ru'yatul hilal, C. Istiqmal,
dan D. Istiqlal. Jawabannya adalah yang C. Istiqmal. 14. Nila beragama Hindu. Ia melakukan puasa Ramadan, maka puasa Nila dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat wajib puasa. Di antara syarat wajib puasa adalah titik-titik: A. Niat, B. Imsak, C. Islam, D. Sahur. Jawabannya adalah C. Islam. 15. Hairina sanggup melaksanakan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Namun sejak balik, ibadah puasanya tidak pernah bisa dilaksanakan secara penuh karena tidak memenuhi syarat wajibnya, yaitu A. Tidak tahu cara berpuasa, B. Dalam keadaan tidak suci atau haid, C. Tidak menambah dengan amalan sunnah, D. Tidak berniat puasa dan tidak makan sahur. Jawabannya adalah yang B. Dalam keadaan tidak suci atau haid. 16. Puasa 6 hari pada bulan Syawal hukumnya titik-titik: A. Wajib, B. Sunnah, C. Makruh, D. Haram. Jawabannya adalah yang B. Sunnah. 17. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Arti potongan ayat yang bergaris bawah adalah: A. Agar kamu bertakwa, B. Hai orang-orang yang beriman, C. Maka gantilah pada hari yang lain, D. Barang siapapun yang sakit atau pergi jauh. Jawabannya adalah yang C. Maka gantilah pada hari yang lain. 18. Seseorang diperbolehkan tidak berpuasa Ramadan karena titik-titik: A. Musafir, tua renta, B. Hamil menuntut ilmu, C. Cacat, pengangguran, D. Usia, tua renta, miskin. Jawabannya adalah yang A. Musafir, tua renta. 19. Sakit yang menyebabkan seseorang tidak mampu berpuasa atau dengan penyakitnya itu ia masih mampu berpuasa tetapi akan bertambah sakitnya atau melambatkan kesembuhannya berdasarkan keterangan orang yang ahli dalam bidang ini, maka untuk mengganti puasa selama puasa yang ditinggalkannya dengan cara: A. Mengqadha puasa, B. Mengganti zakat mal, C. Mohon ampunannya, D. Mengganti dengan sholat. Jawabannya adalah yang A. Mengqadha puasa. 20. Ketika jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, maka bagi umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan melakukan puasa titik-titik: A. Muharram, B. Rajab, C. Syawal, D. Arafah. Jawabannya adalah yang D. Arafah. 21. 1. Puasa nadar, 2. Puasa Senin Kamis, 3. Puasa Asyura, 4. Puasa Arafah. Jenis puasa yang hukumnya sunnah adalah: A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 4, C. 1, 3, 4, D. 1, 2, 4. Jawabannya adalah yang B. 2, 3, 4. Puasa Senin Kamis, puasa Asyura, dan puasa Arafah. 22. Iqbal berjanji bahwa bila lulus MTS dengan nilai 80, maka ia akan puasa 2 hari. Maka ketika lulus dengan nilai 80, maka ia berkewajiban berpuasa yang disebut dengan puasa titik-titik: A. Arafah, B. Asyura, C. Syawal, D. Nadar. Jawabannya adalah yang D. Nadar. 23. Yang termasuk puasa wajib adalah: A. Arafah Asyura, B. Arafah Syawal, C. Ramadan Nadar, D. Ramadan Senin Kamis. Jawabannya adalah yang C. Ramadan Nadar. 24. Pak Hendra melakukan puasa pada hari tasyrik. Hukum melaksanakan puasa tersebut adalah: A. Halal, B. Mubah, C. Sunnah, D. Haram. Jawabannya adalah yang D. Haram. 25. Orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada waktu bulan Ramadan kafarat, yaitu melakukan puasa selama titik-titik bulan berturut-turut: A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya adalah yang B. 2. 26. Dalam puasa Ramadan kita dianjurkan bangun malam untuk makan sahur. Perbuatan makan sahur termasuk titik-titik puasa: A. Wajib, B. Sunnah,
D. Rukun, D. Syarat. Jawabannya adalah yang B. Sunnah. 27. Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar adalah A. Ya ayyuhalladzina amanu minkum. B. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. C. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. D. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Jawabannya adalah yang B. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 28. Tabel di bawah ini yang termasuk perbedaan puasa Arafah dan Asyura adalah puasa yang dilakukan A. Puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. B. Puasa Arafah 1 bulan penuh, puasa Asyura pada bulan Ramadan. C. Puasa Arafah sehari, puasa sehari tidak, atau puasa selang-seling, puasa Asyura 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. D. Puasa Arafah 6 hari pada bulan Syawal, puasa Asyura pada tanggal 9-10 Dzulhijjah. Jawabannya adalah yang A. Puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah dan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. 29. Keluarga Haji Solihin sebanyak 7 orang dengan ketentuan membayar zakat 2,7 kg. Maka zakat fitrah yang dikeluarkan keluarga tersebut sebanyak titik-titik kilogram. A. 11, B. 18,9, C. 28,9, D. 98,1. Jawabannya adalah yang B. 18,9. 30. Membayar zakat fitrah setelah pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai titik-titik. A. Zakat fitrah, B. Sedekah biasa, C. Zakat mal, D. Amal jariah. Jawabannya adalah yang B. Sedekah biasa. 31. Batas akhir untuk membayar zakat fitrah adalah A. Saat nuzulul Quran, B. Pada awal bulan Ramadan, C. Sebelum sholat Idul Fitri, D. Pada malam Lailatul Qadar. Jawabannya adalah yang C. Sebelum sholat Idul Fitri. 32. Batas minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya dalam ilmu fikih dinamakan A. Muzaki, B. Mustahik, C. Haul, D. Nisab. Jawabannya adalah yang D. Nisab. 33. Dalam ilmu fikih dijelaskan bahwa orang-orang yang mampu dan mempunyai kelebihan harta wajib membayar zakat. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat disebut dengan A. Muzaki, B. Mustahik zakat, C. Mustafid, D. Muzara'ah. Jawabannya adalah yang B. Mustahik zakat. 34. Di antara golongan yang berhak menerima zakat fitrah adalah gharim. Gharim artinya A. Punya hutang, B. Panitia zakat fitrah, C. Berjuang di jalan Allah, D. Orang yang baru masuk Islam. Jawabannya adalah yang A. Punya hutang. 35. Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang mustahik zakat terdapat dalam surat A. At-Taubah ayat 60, B. Ali Imran ayat 61, C. An-Nisa ayat 60, D. Al-Baqarah ayat 60. Jawabannya adalah yang A. At-Taubah ayat 60. 36. Kesediaan membayar zakat akan menghindarkan diri dari sifat A. Riya, B. Ujub, C. Kikir, D. Takabur. Jawabannya adalah yang B. Ujub. 37. Keluarga Pak Sulaiman baru masuk agama Islam pada awal bulan Ramadan. Keluarga itu boleh menerima zakat fitrah dikarenakan tergolong A. Gharim, B. Ibnu Sabil, C. Mu'allaf, D. Mukallaf. Jawabannya adalah yang C. Mu'allaf. 38. Pak Danuri sedang panen padi. Pak Danuri melaksanakan zakat hasil panen titik-titik. A. Pada akhir tahun, B. Apabila sudah mencapai nisab, C. Setahun setelah hasil panen dimiliki, D. Ketika memanen padi dan mencapai nisab. Jawabannya adalah yang D. Ketika memanen padi dan mencapai nisab. 39. Ibuku mempunyai simpanan emas sebanyak 280 gram dan telah dimilikinya selama setahun. Zakat yang harus dikeluarkan ibuku adalah sebesar 2,5% atau titik-titik gram. A. 6,5, B. 7,0, C. 7,25, D. 7,30. Jadi
2,5% dari 280 gram adalah yang B, 7,0 gram. 40. Pak Musin memiliki kambing sebanyak 50 ekor yang berumur 2 tahun, kambing biasa atau berumur 1 tahun domba. Maka Pak Musin berkewajiban membayar zakat mal berupa kambing sebanyak titik-titik ekor. A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah A1. Soal isai, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Tulislah bacaan sujud syukur. 2. Tulislah secara lengkap daftar mustahik zakat. 3. Tulislah dalil tentang perintah puasa dan terjemahkan. 4. Jelaskan pengertian nisab dan haul. 5. Sebutkan 4 macam puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya. Nomor 1. Tulislah bacaan sujud syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wadkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Nomor 2. Tulislah secara lengkap daftar mustahik zakat. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Nomor 3. Tulislah dalil tentang perintah puasa dan terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Nomor 4. Jelaskan pengertian nisab dan haul. Nisab ialah batas minimal harta seseorang yang dikenai kewajiban zakat, sedangkan haul adalah batas waktu 1 tahun dari kepemilikan seseorang atas suatu benda. Nomor 5. Sebutkan 4 macam puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya. Puasa Arafah 9 Dzulhijjah, puasa Asyura 10 Muharram, puasa Senin Kamis setiap hari Senin dan Kamis, puasa Syawal 6 hari bulan Syawal setelah tanggal 1 Syawal.